Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, tepatnya itu dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Mungkin bagian firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi kita semua, tetapi saya akan mencoba kembali menjelaskan dan menerangkan bagi kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk tema kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tema yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Dipanggil untuk menjadi berkat itu adalah tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Kita sebagai orang-orang percaya diberikan tugas untuk menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, maka kita harus menjadi berkat. Ada dua hal mengapa saya katakan bahwa kita harus menjadi berkat. Di sini di dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu yang pertama adalah kita diibaratkan seperti garam, dan yang kedua kita diibaratkan seperti pelita. Kita tahu bahwa garam itu memiliki banyak fungsi. Kalau fungsi untuk memasak, garam itu berfungsi untuk mengawetkan. Kemudian selain mengawetkan, garam juga itu berfungsi untuk memberikan rasa. Kemudian kalau di dalam dunia pertanian, garam juga bisa dipakai sebagai pupuk. Nah, kemudian pelita. Pelita itu berfungsi untuk menerangi ketika berada dalam kegelapan. Nah, kita orang-orang percaya diibaratkan seperti garam dan pelita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita harus menjadi garam, artinya kita tidak boleh hidup eksklusif. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus jadi berkat. Apa contohnya? Apa buktinya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan? Bukti yang terutama yaitu adalah kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kita pegang untuk diri kita sendiri. Walaupun kita tahu bahwa keselamatan itu memang berasal dari Allah, tetapi kita diajak, dituntut untuk menjadi alat bagi menyebarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh melihat kebaikan kasih Tuhan di dalam diri kita. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Artinya ketika kehidupan kekristenan kita tidak menghasilkan buah, tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka di sini Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak
orang. Artinya apa? Artinya kalau kehidupan kekristenan kita tidak menjadi berkat bagi orang dalam hal yang positif, maka kita harus mempertanyakan diri kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Kristus atau belum? Hal ini yang tahu adalah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat bukan hanya berbicara mengenai materi, tetapi ini mencakup banyak hal. Nah, Bapak Saudara, kita sebagai orang-orang percaya diajarkan dan diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi garam. Artinya kita memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi garam tetapi kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, jika keberadaan kita di lingkungan sekitar kita belum menjadi berkat, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, merenungkan diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau masih setengah-setengah. Nah, kemudian yang kedua, di sini dikatakan bahwa kita orang-orang percaya diibaratkan sebagai pelita. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Fungsi pelita yaitu untuk menerangi ketika berada dalam kegelapan. Pelita juga bisa diibaratkan sebagai kebenaran yang memancarkan cahaya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita harus memancarkan kebenaran Kristus melalui diri kita sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus melalui diri kita. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika keberadaan kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hal ini berbanding terbalik dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Jika keberadaan kita malah menjadi bumerang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus mengevaluasi diri kita. Jika keberadaan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak bisa menyebut sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena di sini Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi pelita. Artinya apa? Artinya memancarkan cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran yaitu kebenaran mengenai Yesus Kristus di dalam diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin banyak kita yang berkata bahwa, oh, kalau saya tidak sanggup untuk menjadi pemberita Injil, atau kita menjadi hamba Tuhan yang full time. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hal itu bukan menjadi alasan. Kita sebagai orang-orang Kristen dituntut untuk menjadi pelita. Artinya apapun profesi kita, apapun status pekerjaan kita, apapun status kedudukan sosial kita, kita harus memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal itu bisa terlihat atau bisa kita lakukan melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, sehingga orang bisa melihat, bisa merasakan kebaikan Kristus di dalam diri kita. Ketika kita mengasihi orang, maka kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Jangan ketika kita mengasihi orang supaya orang itu mengasihi kita. Kalau kita memiliki pemahaman seperti itu, maka kita belum sepenuhnya menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita supaya menjadi garam dan menjadi pelita, sehingga melalui keberadaan kita, melalui diri kita, nama Tuhan dipermuliakan. Memang sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan campur tangan kita, tetapi itu sudah menjadi kewajiban kita. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan
dalam banyak hal, maka kita harus menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Dan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka saluran berkat itu harus juga sampai kepada orang lain. Orang lain bisa merasakan damai sejahtera ketika berada di sekitar kita. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen sedang berproses, tidak bisa langsung serta-merta kita menjadi orang yang sempurna, tetapi mari kita berproses menuju ke arah kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga keberadaan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui diri kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini, dan untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.